Kata Injil itu berasal dari bahasa apa sih? Oke. Aslinya dari bahasa apa sih? Bahasa Qurannya kamu. Oke, udahlah, aku malas diskusi sama kamu ya. Sebentar, Vian ini kamu ngambil lagi dan kamu katakan aku kabur. Oke, tulis, ambil di VN dan katakan si betina lari kabur ketakutan. Nggak masalah buat aku. Oke, katakan di seluruh dunia bahwa si betina ini kabur ketakutan. Ayo katakan. Saya berkata sesuai dengan fakta. Kalaupun Anda kabur, ya itu kan fakta, memang Anda kabur. Ngapain coba? Anda punya hal apa? Anda punya amunisi apa untuk kemudian bisa bertahan ketika diskusi dengan saya? Tak ada. Ya, tak ada itu. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, kata Injil itu berasal dari kata apa? Loh, justru itulah yang harus kamu luruskan. Kata Injil itu berasal dari kata apa? Di dalam kitabmu, kabar baik biasa disebut dengan kalanea. Ya, kalanea atau vivlio. Vivlio atau kalanea itu kabar baik dalam bahasa kitabmu, original teksnya. Lalu kemudian kalau kamu mengatakan, oh tidak, kata Injil itu berasal dari kata evangelion. Itu asal usul bahasanya, penulisannya kayak mana coba? Sementara kata Injil itu jelas tersusun dari huruf hijaiyah yang yang bukan merupakan saduran dari bahasa manapun. Allah sudah menegaskan bahwa beliau sang pencipta alam semesta ini mewahyukan sebuah kitab kepada nabinya yang bernama Isa alaihissalam, di mana kitabnya bernama Injil. Lalu kenapa kalian mengambil kata Injil itu dari Al-Quran untuk menutupi apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya tertulis? Ya, Vivlio, Biblas, ya, Kalanea, itulah kitabmu. Kalau mau di bahasa Arab kan sederhana, Muqaddas. Jangan lagi diambil dari Injil, karena Injil itu adalah bahasa Rasul Muhammad SAW di dalam mengabarkan kepada umat Islam. Memang situ pengikut Muhammad SAW. Kalau mengakui kata Injil itu adalah untuk evangelion, berarti Anda harus mengakui bahwa Isa alaihissalam itu adalah Yesus. Tapi kan faktanya tidak. Kalian tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus. Tapi ketika berbicara mengenai Injil, kalian ambil. Kenapa? Kalian numpang tenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat kesehatan untuk selalu di dalam bertolabul ilmi ataupun mencari ilmu, khususnya di dalam ilmu-ilmu tentang kristologi. Nah sahabat, di dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan yang sangat seru antara Ustadz Zulkifli M. Abbas versus Pendeta Herni yang membahas tentang Injil, tentang asal-usul kata Injil, dan bagaimanakah terjadinya sampai people itu mencomot kata-kata Injil yang notabene adalah istilah di dalam Al-Quran begitu. Nah, bagaimanakah perdebatan selengkapnya? Tetapi sebelumnya mari kita dukung juga channel-channel Kristolog, channel Muslim, channel dakwah, agar semakin semangat di dalam menyajikan konten-konten dakwah, konten kristologi, dan konten-konten syiar Islam lainnya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan sebagai bentuk dukungan berupa like, juga subscribe, dan juga share adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat.
Siapa yang kamu mau injilin? Hah? Siapa yang kamu mau injilin? Sumber, sumbermu dari mana Injil itu mau injilin orang? Quranmu saja nggak ada isi Injilnya. Mau injilin orang Kristen dari Injilnya sendiri atau kamu ambil dari Qurannya kamu? Kamu sadar ya, di Qurannya kamu itu nggak ada Injil, cuma ngomong doang. Percaya kepada Injil tetapi tidak ada isi Injil di dalam. Jadi sekarang kamu mau injilin aku dengan orang-orang yang lain dalam grup ini. Sumbernya dari mana? Dari Bible. Bullshit. Bullshit, super bullshit. Jangan emosi, santai aja napa. Memang Injil itu apa menurut Anda? Anda menyebut kata Injil itu ambil kata dari mana coba? Ayo kita bahas ini ya. Dari mana Kristen mengambil kata Injil? Silahkan. Saya bisa menjelaskan Injil sampai ke akar-akarnya. Tetapi percuma saya menjelaskan Injil kepada kamu kalau kamu sendiri punya konsep Injil itu tidak jelas. Oke? Coba sebutin dulu, ada nggak Injil dalam Quran? Oke? Diskusi-diskusi yang ada ya, semua hanya ingin mengaburkan aja. Berdiskusi dengan kalian yang tidak mengerti Injil semakin bingung kita mau ngomong bagaimana. Karena kalian nggak punya dasar, kalian nggak mengerti Injil. Di Quran kalian itu nggak ada Injil, itu masalahnya. Emosi nggak pernah emosi, oke? Kamu mau kaji sampai ke akar-akarnya? Yakin? Punya ilmu apa? Sedangkan kata Injil itu jelas-jelas kalian ambil secara tidak sah dari Al-Quran. Nah, inilah kebiasaan orang Kristen. Mereka tanpa malu-malu mengklaim hal-hal yang tidak rasional terhadap kitabnya. Penamaan kata Injil yang dinobatkan kepada tulisan Markus, Lukas, dan seterusnya itu ambil dari mana? Ayo, coba kamu lihat original teks kitabmu, apa ada kata Injil di dalamnya? Nah, ini perlu kita bahas supaya kalian itu punya malu. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Ya, bukan Injil kitabnya orang Kristen itu. Belakangan Lembaga Alkitab Indonesia baru mengambil kata Injil itu dari Al-Quran. Ini yang perlu kamu paham. Jadi apa yang ingin kau jelaskan sampai akar-akarnya? Nama kitabmu aja rampok dari Al-Quran. Ambil Injil dari Al-Quran. Kata Alkitab dari Al-Quran. Saya ingin tanya samamu. Kamu ngerti enggak bahasa Greek itu, bahasa Yunani? Nah, apa yang disebutkan bahasa Yunani untuk menunjukkan kitabmu? Jawab. Setiap berdialog dengan umat muslim tentang Injil, Zabur, dan Torah, mereka selalu meminta, apa itu? Tolong jelaskan. Tidak pernah saya menjelaskan itu. Kenapa? Ya, kalian harus belajar sendiri karena kalian punya Quran kan? Belajar dari Quran. Aku tidak mau men-setting otak kalian dengan versinya Bible. Enggak mau. Kalian harus dari Qurannya kalian, sumber dari Qurannya kalian, karena kalian muslim. Makanya aku nggak pernah menjelaskan hari ini, aku menjelaskan sedikit karena kalian yang buka duluan. Tetapi kalau untuk aku mau menjelaskan panjang lebar, no, tidak akan itu, karena kalian punya Quran. Saya tidak ingin mendistorsi kalian punya pikiran dengan cara berpikir kami yang Kristen. Silakan Anda memperdalam Quran Anda sendiri. Kalau di dalam ada Torah, pelajari Torah dalam Quranmu. Kalau di dalam ada Injil, pelajari Injil dalam Quranmu. Ada Zabur, pelajari Injil dalam Quranmu. Itu yang penting. Jangan comot dari Kristen. Jangan minta informasi dari Kristen. Itu salah kalian berpikir begitu. Nah, pada saat kita berdiskusi, ya sumber kalian dari Quran. Oke, kalau kalian tidak lengkap di Quran, ya bertanyalah kepada Kristen. Oh ya, mengakuilah bahwa memang di Quran kami tidak ada seperti itu. Nah, itu baru cocok, namanya diskusi yang fair. Makanya aku malas kadang-kadang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu hanya mau bersumber dari Injil, oke, dari Alkitab. Aku nggak mau diskusi yang seperti itu. Bertanya ini bla 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 bla, ditanya balik nggak mau jawab. Cuman mau dari Kristen, mau menyerap ilmu dari Kristen untuk apa?
Kalian kan muslim, kalian harus cerdas sesuai Quran kamu, itu baru benar. Sama, aku juga begitu. Ya, aku berusaha mempelajari Alkitab aku supaya aku cerdas dari kitab karena aku ini Kristen. Itu yang penting, bukan memperdalam kitab orang lain, meminta informasi dari Alkitab tentang ini bla bla. Kenapa kamu sendiri ditanya tentang Quran kamu nggak bisa jawab? Maunya dari Kristen, maunya dari Bible. Ini yang kadang-kadang aku nggak mengerti. Memang tidak bisa kamu menjelaskan. Kenapa? Karena kata Injil itu adalah kata yang murni dari Al-Quran, yang mencoba kemudian diterjemahkan, digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengartikan Kalanea atau Vivlio di dalam bahasa Yunani. Ya, jadi memang agamamu itu mulai dari namanya, kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian konsep ketuhanannya, semuanya error. Makanya saya katakan kalian itu umat penumpang gelap. Kalian tidak punya jati diri. Ada kitab masih juga nebeng dari Al-Quran, punya junjungan pengajar masih juga nebeng dari Al-Quran. Jadi apalagi yang bisa kalian harapkan? Punya Tuhan nebeng lagi dari Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa mendefinisikan, mengartikan apa itu Injil menurut bahasa Yunani, original teksnya, ya, Vivlio atau Biblos, maka jangan pernah kalian itu mengklaim bahwa yang dimaksud Injil itu adalah catatan Lukas, catatan Markus, Matius, dan seterusnya. Jangan. Karena yang dimaksud Injil oleh Allah dalam Al-Quran adalah firman-Nya yang diberikan kepada nabinya, yang diutus kepada Bani Israel. Sementara kitabmu bukanlah firman yang diterima oleh Yesus. Kitabmu bukanlah firman dari Allah yang diwahyukan kepada Nabiullah Isa, yang kalian palsukan lagi namanya menjadi Yesus. Ya, memang kalian akan kewalahan. Kenapa? Karena umat Islam itu berbicara berdasar terhadap apa yang tertuang di dalam kitab sucinya. Itulah yang disebut dengan textual proof. Orang berbicara berdasarkan terhadap teks original, tidak asal comot kitabnya orang lain lalu kemudian mengklaim bahwa Anda yang punya hak. Itu. Jadi saya harap siapa namanya ini? Siapa? Herni ya namanya ya. Saya harap Anda itu punya malu di dalam beragama, punya etika, punya moral di dalam beragama. Ya. Jadi jangan Anda selama-lamanya mempermalukan diri Anda akibat daripada Anda mengimani sesuatu yang sifatnya palsu semua. Paham? Begitu juga kalau Muslim bertanya kepada saya, meragukan ketuhanan Yesus, apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah benar Yesus itu disalib? Oke? Apakah benar Roh Kudus itu Oke, saya jelasin sampai modar, sampai pagi. Karena saya tahu bahwa itu bertentangan di Quran. Quran tidak mau percaya sebagai Tuhan. Quran tidak percaya Yesus itu disalib. Saya pasti jawab versi saya. Karena saya tahu itu berbeda dengan di Quran. Pemberitaan di Quran itu beda. Tetapi kalau kalian bertanya tentang Injil, Zabur, dan Torah, jangan harap saya ingin menjelaskan sampai sedetail. Tidak mungkin itu. Kalian harus belajar dari Qurannya kamu sendiri. Oke? Kalau kalian sudah belajar, disitulah kalian akan terbuka otak kamu sendiri. Apakah memang benar Quran kamu itu sempurna apa tidak? Itu yang terpenting. Jadi tidak perlu kita itu berdiskusi sampai modar-modar untuk hal yang tidak terlalu penting. Itu saya lihat ya. Saya selalu berdiskusi, saya lihat materinya. Kalau materinya ya wajar untuk saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan tidak mau jawab juga. Biarpun saya dibilang saya lari, kabur dan segala macam ketakutan, saya tidak peduli. Ya.
berdiskusi itu harus berhikmat. Kita lihat siapa audiensnya, siapa lawannya kita. Bukan Tuhan tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi kan namanya Yesus memang bukan Tuhan menurut Yesus. Nah inilah kenapa kemudian kalian membutuhkan istilah-istilah dari Al-Quran, karena konsep menuhankan Yesus itu cacat kalau hanya berdasar terhadap pengajaran konsili dan bapak-bapak gereja. Cacat dia. Untuk menobatkan kitab yang menunjukkan Yesus itu Tuhan, kalian harus mengambil kata Injil. Untuk menobatkan Paulus dan kawan-kawan supaya dianggap penerima wahyu, kalian ngambil kata rasul. Untuk menobatkan Theos itu adalah sang pencipta alam, kalian ngambil kata Allah. Jadi mau kayak mana lagi coba? Apa yang Anda ingin ajarkan? Sementara ajaran Anda semua hanyalah tempelan dari agama lain, ajaran Islam. Ya, itu harusnya kamu malu gitu loh. Kalau kita mau jujur dalam berdiskusi, ya, harusnya kamu jadikan kitabmu itu duduk sebagai kitab yang memiliki harga diri, bukan hanya terjemahan di mana mengambil istilah-istilah Islami di dalamnya. Ya, itu harus kamu pahami dengan baik. Kata Injil itu berasal dari bahasa apa sih? Oke. Aslinya dari bahasa apa sih? Bahasa Qurannya kamu. Oke, udahlah, aku malas diskusi sama kamu ya. Sebentar VN ini kamu ngambil lagi dan kamu katakan aku kabur. Oke, tulis, ambil di VN dan katakan si betina lari kabur ketakutan. Apa salah buat aku? Apakah dengan cara-cara seperti itu saya akan merasa tidak ada? Justru saya malu dengan kamu punya cara ya. Aku nggak suka dengan cara-cara seperti itu. Ya, kalau mau mencari kebenaran itu diskusi yang fair. Oke, katakan di seluruh dunia bahwa si betina ini kabur ketakutan. Ayo katakan. Aku nggak peduli. Cuman kata-kata doang begitu, nggak pusing aku. Oke. Saya berkata sesuai dengan fakta. Kalaupun Anda kabur, ya itu kan fakta. Memang Anda kabur. Ngapain coba? Anda punya hal apa? Anda punya amunisi apa untuk kemudian bisa bertahan ketika diskusi dengan saya? Tak ada. Ya, tak ada itu. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, kata Injil itu berasal dari kata apa? Loh, justru itulah yang harus kamu luruskan. Kata Injil itu berasal dari kata apa? Di dalam kitabmu, kabar baik biasa disebut dengan kalanea. Ya, kalanea atau vivlio. Vivlio atau kalanea itu kabar baik dalam bahasa kitabmu, original teksnya. Lalu kemudian kalau kamu mengatakan, oh tidak, kata Injil itu berasal dari kata evangelion. Itu asal usul bahasanya, penulisannya kayak mana coba? Sementara kata Injil itu jelas tersusun dari huruf hijaiyah yang yang bukan merupakan saduran dari bahasa manapun. Allah sudah menegaskan bahwa beliau sang pencipta alam semesta ini mewahyukan sebuah kitab kepada nabinya yang bernama Isa alaihissalam, di mana kitabnya bernama Injil. Lalu kenapa kalian mengambil kata Injil itu dari Al-Quran untuk menutupi apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya tertulis? Ya, Vivlio, Biblos, ya, kalanea, itulah kitabmu. Kalau mau di bahasa Arab kan sederhana, muqaddas. Jangan lagi diambil dari Injil, karena Injil itu adalah bahasa Rasulullah Muhammad SAW di dalam mengabarkan kepada umat Islam. Memang situ pengikut Muhammad SAW. Kalau mengakui kata Injil itu adalah untuk evangelion, berarti Anda harus mengakui bahwa Isa alaihissalam itu adalah Yesus. Tapi kan faktanya tidak. Kalian tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus.
Tapi ketika berbicara mengenai Injil, kalian ngambil. Kenapa? Kalian numpang tenar. Pingin kalian tulisan Lukas, Markus, dan seterusnya itu diakui sebagai Injil. Kenapa? Karena Injil itu menurut Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Cie-cie, giliran kitabmu mau diklaim sebagai firman Tuhan, kamu ambil kata Injil dari Al-Quran. Giliran Yesus itu diakui sebagai Nabiullah yang diutus oleh Allah sebagai Nabi bagi Bani Israel, kamu menolak dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Kan sarap. Itu namanya penyakit jiwa. Ya, saya cuma ingin membantu Anda. Apa itu evangelion yang kemudian Anda katakan itu adalah kitab yang kemudian diterjemahkan dengan kabar baik? Kamu baca Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 2, Yesaya 40 ayat 9. Mudah-mudahan Anda bisa tertolong di situ. Masih ada lagi di dalam Yesaya 61 ayat 1. Apa sih orang-orang Yudaism maksud dengan kabar baik itu? Apakah evangelion? Apakah tulisannya Lukas, Markus, atau bukan? Nah, karena itulah kemudian kalau Anda tidak mampu untuk berdebat, berdiskusi, jangan pernah nongol di grup kalau saya ada. Ya, jangan pernah nongol. Nah, sekarang Anda mau kabur, kemudian Anda mengatakan, ya silakan aja bilang saya kabur. Ya, memang Anda kabur, gimana ceritanya? Saya tidak sedang memfitnah, tetapi itu adalah fakta. Ya, begitu ya. Herni, makasih. Ngomong sampai pagi, debat sampai pagi, diskusi sampai pagi, ditanya Quran nggak jawab. Coba dari versi Quran nggak mau jawab. Ini kan apa? Bukan ini bukan namanya diskusi, ini namanya apa? Ini namanya pidato. Hanya satu arah aja. Satu orang yang berorasi, satu yang mendengar. Itu bukan diskusi. Diskusi itu dua arah. Debat itu dua arah. Ditanya mana bukti dari Quran, ya buktikan. Jangan selalu dari Bible. Sudah itu orang nggak mau jawab, dibilang kabur, ketakutan. Kamu kayak anak kecil ya, minta dibeli permen karet ya. Sorry ya, sorry aja. Loh, masalahnya di dalam batok kepala kalian itu tidak ada tempat untuk menampung jawaban-jawaban saya tentang Al-Quran. Tapi kalau Anda mau coba, boleh. Kita buktikan. Sanggup dah Anda membahas Al-Quran? Kan itu. Apa yang ingin Anda tanya tentang Al-Quran? Kata Injil aja kalian nggak tahu. Ya, kata Injil aja, kalian ini korban. Nggak tahu kalau itu adalah bahasa Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi kayak mana Anda mau membahas Al-Quran? Nggak cocok lah. Orang bahas Al-Quran itu ibaratkan di meja sekolah. Anda harus punya titel profesor dulu. Wong anak TK aja nggak nyampe. Coba, bisa ejaan huruf hijaiyah nggak? Nggak bisa lah. Kayak mana mau bahas Quran? Coba bayangkan. Tapi kalau Anda ingin mencoba, silakan. Saya hari ini saya kasih kesempatan kepada Anda 100 pertanyaan tentang Al-Quran. Silakan. Coba tunjukkan pada saya siapa nabi yang beratas di hari Sabat. Coba. Apa maksud kamu beratas? Beratas. Maksudnya apa? Oh, jadi cuma gitu pertanyaannya. Kamu gak ngerti. Ya udah kelihatan ya bahwa kamu tidak punya kapasitas untuk diskusi. Ya. Kamu cuma bernafsu sama daun pisang. Ya sudah, kamu bertanya aja, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan, pasti saya bantu untuk menjawab. Tapi bahas Al-Quran ya, bukan bahas terjemahan. Oke, silakan. Saya tidak nafsu sama pisang, sama pohon pisang. Tapi dibandingkan ya pacaran dengan murtadin
saya mending pacaran dengan pohon pisang, aku bilang. Artinya saking rendahnya itu murtadin, mulia dari dia gitu. Pakai otak kalau bicara. Bismillah.